Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi di channel dan amplification. Video kali ini itu saya coba membahas penataan kelas D dan SMPS dalam perakitan. Dimana sebelum saya buat video ini itu pernah live streaming di Facebook, ada yang bertanya posisi kelas D itu di pinggir-pinggir, terus SMPS-nya di kelas D, SMPS-nya di tengah atau bagaimana, atau kelas D-nya di samping, SMP-nya di samping, itu seperti apa. Itu semua tergantung selera, namun kalau menurut saya ini bisa dijadikan patokan ataupun tidak dijadikan patokan ya, jadi diambil yang pentingnya saja, kalau nggak penting ya diabaikan saja. Oke, untuk box yang saya pakai ini CA5, tingginya 1,5 U ya. Namun berbeda di bagian belakang, ini banyak macam. Ini yang saya beli dapat 3 kipas ya. Di bagian kiri ini ada 2 kipas, sedangkan di bagian kanan agak ke tengah ada 1 kipas. Jadi saya menyesuaikannya itu untuk tipe power class D nya ini saya taruh di bagian kiri supaya mendapatkan masing-masing 1 kipas, sedangkan untuk SMPS nya juga masih mendapatkan 1 kipas, sedangkan angin-angin yang masuk itu di daerah bagian depan ini, pinggir kanan kiri ya, pojok. Jadi perlu diketahui untuk sirkulasi udaranya itu harus tahu arahnya kemana. Kalau misalkan di sini ya, misalkan saya ambil contoh di angin masuknya itu lewat depan sini, otomatis kipasnya itu akan mengarah ke sini, sirkulasi udaranya. Jadi agak menyebar karena kipasnya 2. Jadi bisa terkena ini ya, kelihatan heatsingnya masih bisa dialiri udara sehingga pendinginan bisa lebih cepat. Terus kemudian yang bagian SMPS itu lubangnya di sini, sedangkan kipasnya 1 di bagian belakang. Nah, otomatis udara yang masuk atau angin yang masuk dari sini itu agak lebar terus menyempit karena terdapat 1 kipas di sini. Jadi masih bisa dialiri sirkulasi udara yang akan dikeluarkan oleh ban ini. Itu menurut saya tentang perhitungan sirkulasi udara yang ada di dalam box. Karena apapun powernya itu ya, maupun kelas AB, kelas D, tetap menimbulkan panas, karena memang namanya power itu semakin bertenaga akan semakin cepat panas. Tidak menutup kemungkinan pada power kelas D itu sendiri. Oke, itu untuk penataan sesuai yang saya pakai box ini ya. Namun kalau pakai box tipe lain itu akan berbeda lagi penataan. Jadi jangan dijadikan patokan penataannya power kelas D-nya harus di sini, terus SMPS-nya harus di sini, jangan dijadikan seperti itu. Jadi dikondisikan sesuai udara, lubang udara yang masuk di panel depan dan juga posisi kipas yang ada di belakang. Terus kemudian kita coba cek pengkabelannya bagaimana gini kalau menurut saya. Oke, dari SMPS-nya ini saya taruh di sini, terus bagian AC langsung masuk ke power switch. Terus kabelnya saya sendiri-sendiri, nggak langsung saya jumper ya antara 2 channel powernya. Jadi 1 kabel langsung ke channel B dan juga channel A. Untuk PSU bias ini saya ambil adaptor lagi. Ini ekstranya ada 2 ya. Ini ekstra yang 12 volt regulasi pakai 7812. Terus inputnya dari 7812 ini saya ambil untuk masuk ke regulator berikutnya. Jadi saya ambil inputnya yang dari 7812 atau output dari ekstranya itu sekitar 18 volt AC, masuk ke regulator lagi untuk PSU bias kit yang channel B, sedangkan yang channel A itu langsung 12 volt dari ekstra SMPS. Kenapa? Karena saya ambil seperti itu biar biasnya itu enggak jadi satu antara 2 kit ini ya. Karena kalau jadi satu itu kalau terjadi kerusakan di channel A, yang channel B berkemungkinan besar ikut rusak juga. Terus kemudian untuk ekstra berikutnya ini ada CT 12 volt. Ini saya pakai untuk kipas.
Jadi kipas yang dua ini saya ambilkan di plus dan ground untuk menghandle dua kipas, sedangkan yang satunya saya ambil ground dan minus. Saya buat driver untuk satu kipas di sini. Saya seri resistor 10 ohm biar nggak terlalu kencang ya. Jadi 12 volt mungkin sekitar dapat 11 voltan untuk kipasnya. Nggak terlalu kencang, nggak terlalu berisik, dan juga bisa lebih awet untuk kipasnya. Terus kemudian untuk kabel AC di sini ada fuse holder, saya kosongi saja. Saya kasih biar nggak terlihat lubang, karena SMPS sendiri sudah ada sekringnya ya, sudah sekringnya. Jadi saya langsung menuju ke power sheet di sini. Untuk spek-spek kabelnya ini semua saya menggunakan 2,5 mm ya, merek Kitani. Baik untuk output speaker, kabel AC. Kalau kabel AC ini saya pakai Supreme yang 3 kali 2,5 mm. Sedangkan untuk yang kabel single ini untuk power supply maupun output speaker saya pakai Kitani 2,5 meter juga. Untuk indikator ini saya pakai PCB bawaannya, namun indikatornya saya pakai LED bawaan PCB. Di sini saya jumper, namun LED yang ada di PCB ini saya potong kakinya satu biar enggak royokan, enggak rebutan arus kayak gitu. Kondisinya seperti ini. Terus untuk grounding ya, untuk grounding dari steker sini, dari steker ini sudah saya kasihkan groundingnya, terus saya masukkan ke dalam box di sini. Nah, ini untuk grounding listrik AC ya di sini. Sedangkan untuk grounding DC saya ambilkan di SMPS-nya di baut sini, nggak kelihatan ya, di baut sini ya. Ini grounding untuk DC, output sekunder dari trafo. Terus saya jumper di sini, ada opsi groundingnya. Kemudian apalagi ya, untuk ferit semua power itu kan tidak berkemungkinan itu menimbulkan osilasi, apalagi kalau dipakai untuk frekuensi tinggi ya. Untuk meminimalisir frekuensi ada beberapa kabel yang saya kasih ferit core ya, terutama di kabel input ini saya kasih satu untuk 2 channel. Terus untuk output speaker masing-masing saya kasih satu-satu. Terus kemudian ada lagi di bagian primer AC SMPS itu saya kasih satu. Kemudian lagi di sini itu kabel volume dan juga kabel input saya kasih lagi. Jadi total ada 5 ferit core untuk ya diharapkan bisa meredam frekuensi liar atau osilasi yang akan mungkin terjadi di dalam box kayak gitu. Terus usahakan di sini dulur, di bagian masuknya angin-angin ini kalau bisa dikasih busa anti air kayak ginilah, biar hewan, cicak, serangga itu nggak bisa masuk. Terus debu-debu itu juga nggak masuk lah, intinya tersaring dengan busa anti air ini, biar isi dalamannya itu nggak begitu kotor dalam waktu yang agak lama. Oke, ini konten tentang penataan ya, perakitan penataan. Untuk biaya rakit atau total habisnya ini ya, itu sekitar 2,5 juta semuanya, sudah termasuk biaya rakitnya ya, 250.000. Jadi beli box, beli SMPS, kelas D dan sebagainya itu habis 2.500.000. Untuk power mid dengan SMPS 2000 watt silent tag ya. Terus kemudian kelas D nya kelas DD 1x5 DMF 1500 pesanan orang Madiun. Oke ya, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jadi yang bisa diambil monggo diambil, diserap, yang kurang bermanfaat diabaikan saja. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.